Puji Tuhan, haleluya, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera. Tuhan baik bagi kita semua, karena sampai hari ini kita boleh ada karena anugerah Tuhan. Dalam doa dan puasa ini, biasanya kami laksanakan di gereja dengan jemaat setiap hari Kamis. Tetapi pada hari-hari ini kita tahu semua serba terbatas dan dibatasi, ada batasan-batasan, membuat ruangan juga itu berubah. Namun dalam rencana kami untuk minggu depan kami sudah melaksanakan ibadah seperti biasa dan ada doa puasa di gereja bersama-sama. Haleluya. Tuhan baik. Sebelum kita akan menyembah Tuhan, akan berdoa, kita membaca terlebih dahulu firman Allah yang saya angkat dalam kitab Nabi Yesaya pasal 57 ayat 15 dan ayat ke-17. Yesaya 57 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama, sudah dapat semua. Ya, jemaat, ketika ada yang mengikuti siaran ini, kita akan membaca firman Allah bersama-sama. Yesaya 57 mulai ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Allah. 2, 3. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Aku murka karena kesalahan kelolaannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka. Tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Hati sangat menentukan untuk kita dapat memperbaiki hidup kita ini. Alkitab dengan jelas berkata di ayat yang ke-15, aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus. Hal ini saudara membuktikan bahwa Allah kita Allah yang kudus. Dan yang kedua, dia punya tempat. Dia punya tempat. Karena kata di ayat ini dikatakan aku bersemayam di tempat tinggi. Saudara, ini abstrak, tidak menunjukkan ya tempat itu di mana. Ya, tidak dapat diketahui tempat itu ada di mana. Tetapi perkataan-perkataan selanjutnya, kata tinggi ini berbicara tentang otoritas Allah. Kata tinggi ini berbicara segala kuasa ada dalam tangan dia. Tetapi tempat yang sebenarnya yang dia duduk, yang dia hadir di hati kita. Dan ini yang dikatakan firman Allah. Aku bersemayam di tempat tinggi, menunjukkan dia Allah berotoritas. Ya, menunjukkan juga dia dapat memandang semua. Dia dapat melihat tempat tinggi. Dan dia dapat mengetahui segala-galanya. Namun aku juga ada di hati. Tapi
Tapi catatannya hati yang rendah. Hati yang rendah. Artinya hati yang rendah adalah satu hati jiwa yang merindukan Tuhan. Ini yang dimaksudkan hati yang rendah. Hati jiwa kita, batinia kita yang haus, yang merindukan Tuhan setiap saat. Nah, apa yang dikatakan oleh firman Allah? Firman Allah berkata, aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama orang yang remuk dan rendah hati. Perhatikan, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, menghidupkan semangat atau membangkitkan semangat, ya, membangkitkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Ada dua hal yang perlu harus kita belajar dari hati kita. Ya, ternyata Alkitab begitu jelas memberitahukan kepada kita bahwa Allah tidak ada di tempat-tempat yang terkait dengan dunia ini. Allah tidak duduk dan bersemayam di gedung-gedung yang mewah dan megah. Tapi ternyata Allah itu ada di hati yang remuk dan rendah hati. Ini luar biasa. Sebabnya, saya mau katakan semua yang mengikuti siaran ini, kalau Allah mau berpihak dengan kita, kalau Allah mau membuktikan masa depan kita, kalau saja saudara ingin melihat kehidupanmu yang berbeda, miliki dulu hati yang rendah. Ini, karena di hati itulah ketika Allah bertakhta, Allah berdiam. Alkitab dengan jelas di situ ada hidup. Ada hidup. Dan kalau berbicara hidup, tentunya semua itu gerakan itu akan dibangkitkan. Baik pola pikir kita, mindset kita ini, itu pasti akan hidup. Ada banyak saudara orang-orang di hari-hari ini yang mulai kalut. Ada banyak orang-orang percaya mulai takut. Ada banyak orang-orang percaya di hari-hari ini sepertinya mulai terlindas dengan persoalan dunia ini, membuat imannya itu merosot, turun, merosot tajam di hari-hari ini. Mengapa? Dari hati. Ini yang sangat perlu kita belajar, dari hati. Tetapi Alkitab dengan jelas, ketika hati kita ini merindukan Tuhan, ketika hati kita ini haus akan Tuhan, begitu jelas hati ini menjadi hidup kembali. Hati ini menjadi semangat kembali. Saya juga ingin sampaikan kepada saudara semua, hidup kita dalam tangan Tuhan. Saya tidak pernah berpikir dan merancangkan untuk masa depan saya harus begini, harus begini. Tidak pernah. Ya. Yang saya rancangkan dalam hidup saya ini hanya satu. Saya ingin mau menyenangkan hati Tuhan. Saya ingin melayani Tuhan, tidak ada embel-embel lagi. Ya. Tetapi apa yang tidak pernah ada dalam pikiran saya itu sediakan Tuhan. Itu. Ada banyak orang di hari-hari ini mulai membuat program, mulai membuat rencana. Tidak salah. Alkitab dengan jelas, kalau saudara baca, rancanganku bukanlah rancanganmu. Ya. Kata rancangan itu dalam terjemahan Inggris itu berbicara tentang ide. Ya, ide. Jadi ide manusia, ya, pikiran manusia, bukan pikiran Tuhan, bukan idenya Tuhan. Kita punya banyak sekali rancangan-rancangan, punya banyak sekali ya rencana untuk masa depan. Ya, ada begitu banyak. Sehingga ada begitu banyak orang yang khawatir di hari-hari.
khawatir masalah jodoh, khawatir ya masa depan, ya sudah merancangkan tahun depan saya akan menikah, sudah ada janjian mungkin, ya seperti itu, ya. Tapi kalau Tuhan punya rancangan yang berbeda, bisakah kita mengikuti rancangan Tuhan? Ini yang perlu bagi kita semua yang mengikuti siaran saya ini. Kita mau belajar untuk ya memberikan kerangka pikir kita ini, pola pikir kita ini adalah pola pikir Kristus. Ini penting, ini perlu. Karena bukan ideku adalah idemu, bukan pilihanku adalah pilihanmu. Ini, tetapi bagaimana kita mampu menyamakan persepsi konsep Allah, ya, dan kita mau dapat mengikuti apa yang Allah mau. Ini yang berbeda. Nah, hanya satu jawaban Paulus berkata, sebabnya engkau harus memiliki pikiran Kristus. Ini perlu. Selama engkau tidak memiliki pikiran Kristus, pola pikir engkau, ya, engkau akan mengikuti keinginanmu sendiri. Itu jawaban tadi di ayat 17. Coba kita lihat. Aku murka karena kesalahan kelobaannya. Yesaya 57 ayat 17 yang baru datang, itu ayat yang saya baca, ya. Aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka. Tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang apa? Jalan yang apa? Dipilih hatinya. Yang dipilih. Tidak selalu rancangan dan rencana kita adalah rancangan dan rencana Tuhan. Awas. Ini sangat berbahaya. Ya. Sangat berbahaya. Tetapi saya mau katakan, saya angkat lagi. Engkau mampu mengikuti programnya Allah, rencana Allah, kalau di dalam engkau ada pikiran Kristus. Selama engkau tidak memiliki pikiran Kristus, engkau tidak akan melihat hasil yang baik. Kita perlu sekarang untuk menata hidup kita ini, betul-betul mengikuti apa yang Tuhan mau. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Ingat baik-baik, ya. Seringkali kita mulai membanding-bandingkan dengan sahabat-sahabat kita, dengan teman kita, mereka sudah berhasil. Kita mulai membandingkan, oh gereja sana, gereja ini hebat, gereja kita nggak hebat. Salah. Dalam pemikiran itu sangat salah, sangat keliru. Yang hebat hanya Tuhan. Tidak ada gereja yang hebat di dunia ini. Yang mengikuti siaran saya dengar baik-baik. Tidak ada gereja yang hebat di hari-hari ini. Yang hebat itu hanya Tuhan. Dan kalau Tuhan ada di dalam kita itu hebat, itu luar biasa. Ya. Tidak ada organisasi dunia ini yang dapat memberikan jaminan. Ada orang tertarik karena, oh, di organisasi itu ada gaji, di organisasi itu ada uang. Kalau pemikiran kita semuanya berputar dari hal-hal ini, engkau akan gagal. Engkau akan gagal. Ini saya mau katakan. Saya tidak pernah berpikir membeda-bedakan organisasi ini dan organisasi itu. Yang saya tahu Tuhan kita Tuhan yang sama. Ya. Bagaimana memiliki Tuhan yang sama? Ketika engkau memiliki pikiran Kristus. Kalau di dalam engkau ada pikiran Kristus, semua akan berpikir positif atau positive thinking. Engkau akan melihat, betul, Tuhan ada dengan saya. Tuhan menyertai saya. Ya. Sekecil apapun yang engkau buat, kalau di situ ada Tuhan, akan menjadi besar. Rencana yang besar yang engkau susun, tapi kalau tidak ada Tuhan, itu akan hancur semuanya. Ini hari-hari ini Tuhan sedang menguji semua kita. Siapapun saudara, saya mau katakan nggak ada orang yang hebat di hari-hari ini. Nggak ada kepintaran manusia yang mampu ya melepaskan permasalahan dunia di hari-hari ini. Hanya mereka yang punya hati Kristus. Dia sanggup dan dia dapat melewati semua permasalahan ini. Sebab itu firman Allah berkata, ayat 15 tadi, sebab begini firman
yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang rebuk dan rendah hati. Ini jelas sekali. Ada banyak orang ingin mempromosikan dirinya sendiri di hari-hari ini dengan bahasa-bahasa yang tinggi, dengan cara-cara dia memakai cara-cara kekuatan manusia. No, tidak akan ada hasil. Hanya satu, ketika engkau memiliki hati yang remuk, hati yang rendah, hati yang memerlukan Tuhan, hati yang membutuhkan Tuhan. Sebabnya saya mau katakan, masih ada hati enggak? Haleluya. Tuhan mencari hati. Tuhan bukan mencari kehebatanmu. Tuhan bukan mencari skillmu yang wah hebat. Ada banyak orang pintar sekarang jadi bodoh. Ini saya sudah lihat. Ya. Ada banyak orang yang bergelar tinggi jadi bodoh di hari-hari ini. Mengapa? Tidak punya hati yang rendah. Ya. Tidak ditemukan dalam hatinya ada satu kerinduan untuk mencari Tuhan. Ada satu kerinduan haus akan kebenaran Allah. Saya katakan tidak bisa dijamin orang itu ada dalam gereja. Tidak bisa dijamin orang itu ikut berdoa. Tapi kalau hatinya tidak ada perubahan, tidak memiliki dan menemukan hati Kristus, dia tidak akan menemukan sebuah perubahan. Sementara yang Tuhan mau ada perubahan dalam hidup kita. Mindset kita, kerangka pikir kita, pola pikir kita. Ketika ada hati, ada pikiran Kristus dalamnya, engkau akan ketemukan segala-galanya. Dia yang menyediakan apa yang tidak pernah dipikirkan di dalam kita, itu disediakan Tuhan. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan, kita mau mencari hadirat Allah, kita mau mencari sorga, bukan dunia yang kita lihat. Tetapi ketika kita mencari sorga, maka berkat sorga akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Haleluya, Tuhan memberkati. Kita mau menyembah Dia.